Selamat siang pemirsa Motomedio TV, kembali lagi bersama saya Frista di dalam program Motomedio Student Jurnalis. Di video kali ini, saya akan mengunjungi tempat jajanan di daerah Bendil Jatikulon, Kecamatan Sumbergempol. Jajanan ini selalu laris ketika musim panas, berbahan dasar tepung beras bercampur dengan tepung tapioka. Jajanan ini tidak hanya menyegarkan, namun juga mengenyangkan. Bentuk dan penyajiannya juga menarik, dengan kuah santan dan gula merah dipersegar dengan es batu yang dicampurkan ke dalam penyajian. Apakah kalian sudah tahu nama jajanan yang saya maksud? Daripada penasaran, yuk ikuti perjalanan saya menuju lokasi jajanan tersebut. Untuk menuju lokasi jajanan menyegarkan ini, kita melewati sebuah jalan di Desa Jabal Sari. Menurut informasi, jalanan ini sudah bertahun-tahun tidak ada perbaikan dari pemerintah. Jalan ini adalah penghubung antara Desa Sambirobyong dengan Desa Jabal Sari. Menurut informasi yang saya dapatkan, jalan ini sudah kurang lebih 2 tahun tidak ada perbaikan. Nur Salim adalah warga setempat jalan tersebut yang pastinya sering melewati jalan ini. Menurutnya, jalan ini rusak karena pengajuan kepada PU belum juga terpenuhi. Harapan Nur Salim sebagai warga Desa Jabal Sari supaya pemerintah lebih memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan jalan ini supaya warga merasa nyaman ketika melewati jalan ini. Selain di penghubung Desa Jabal Sari dan Sambirobyong, kami juga menemukan jalan yang dalam kondisi rusak parah, yakni jalan depan SDN 2 Jabal Sari. Walaupun yang rusak hanya sekitar 300 meter, namun kondisi jalan ini sangat mengganggu akses kendaraan. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, Pak? Ya, nama saya Nur Salim. Bapak asli Orang Jabal Sari, ya. Jalan yang sudah rusak itu masuk desa mana, Pak? Ini masuk desa Jabal Sari. Sudah berapa lama jalannya rusak seperti itu? Sekitar 2 tahunan lebih mungkin, atau sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Bagaimana pendapat Bapak tentang jalan yang seperti itu? Bagaimana? Ya, sangat meresahkan sekali bagi warga desa Jabal Sari khususnya. Ya, mungkin ini kan termasuk jalan umum.
Oke. Mungkin semua merasakan resah lah Oke. melihat kondisi jalan seperti itu. Apa tindakan warganya sekitar atau pemerintahnya itu tentang jalan yang seperti itu? Katanya mau sudah diusulkan beberapa kali, tapi belum ada tindakan sama sekali gitu loh. Sudah ada usulan tapi belum ada tindakan. Iya, belum ada. Jadi harapan warga Jabasari ini untuk jalannya itu gimana? Ya, kalau bisa secepatnya diperbaiki lah, secepatnya diperbaiki. Ya, terserah mau dicor atau diaspal, terserah. Yang penting kan harus segera diperbaiki, karena kan mau menghadapi musim hujan kan mesti sulit untuk dibuat jalan. Termasuk jalan umum, jalan pemerintah, jalan besar termasuk. Kan tembus jurusan Ujang 2. Saya Suparman, Jalan yang kurang terawat itu masuk desa mana, Pak? Jabasari. Sudah berapa lama jalannya rusak seperti itu? Ada 5 tahun. Komentar warganya, menurut warganya itu jalan yang seperti itu bagaimana? Ya pengen diperbaiki. Itu di depan sekolahan, anak-anak kecil banyak. Tindakan apa yang sudah dilakukan sama warganya atau pemerintahnya tentang jalan tersebut? Ya itu di sebelahnya itu, tapi terus dibangun di pabrik sama kelurahan. Kalau harapan bapaknya sendiri untuk jalan itu ke depannya gimana? Ya harus diperbaiki. Boleh diperkenalkan dulu bapaknya namanya siapa? Bapak M. Ali Mahsun, Bapak ini jabatannya sebagai apa? RT, Ketua RT berapa, Bapak? RT 5. Oke. Jalan yang kurang terawat itu termasuk desa mana? Itu menghubung antara Jabasari sama Sambirobyong. Oke. Sudah berapa lama kondisi jalannya seperti itu? 2 tahun. Bapak pernah menerima acuan warga kepada Bapak itu tentang jalannya kok kenapa gitu itu gimana? Menurut warga sekitarnya tuh jalannya seperti apa gitu? Ya perlu dibangun di Upaya apa yang sudah dilakukan warga sekitarnya atau Bapak sendiri tentang jalan yang seperti itu, melihat kondisi jalan seperti itu? Sudah mengajukan ke desa menunggu desa ke kecamatan. Ya, sudah mengajukan tapi belum masih Belum, ya. Ya. Harapan Bapak sebagai ketua RT ini untuk jalan yang seperti itu tuh gimana? Perlu diperbaiki lah. Diperbaiki lagi. Ya. Nama saya Mahmudi, Kades Desa Jabasari, itu yang menjabat mulai tahun 2019, masih satu periode ini sampai tahun 2024 hari ini. Jalan yang menghubungkan desa Sambirobyong sama Jabasari yang sebelah sana itu loh. Oh, yang sebelah barat. Ya. Oh, oke. Ini memang kondisi jalan antar desa itu coverannya PU. Nah, itu kemarin sudah diaspal, tapi berhubung cuma sedikit. Itu untuk perawatannya dikesampingkan, karena yang sebelah utara itu kronologinya gini. Tahun 2000 berapa ya itu, tahun 2018 itu diaspal, cuma sekitar panjang sekitar 250 sampai 300 meter. Habis itu tanah makadam untuk desa Jabasari. Terus yang sebelah utara itu punyanya desa Sambirobyong, itu juga dipaving. Ketika warga mulai protes lah, Sambirobyong bisa mapping, kenapa Jabasari enggak? Kita juga bersurat ke PU karena itu masuk coveran jalan PU. Akhirnya kita bersurat untuk pelaksanaan papingisasi di desa. Akhirnya terlaksana tahun 2022 kalau nggak keliru itu 22. Nah, makanya yang sudah teraspal sekitar 250-300 meter itu saya sering bertanya koordinasi dengan PU untuk perawatannya, karena kita nanti kalau untuk mengcover PU tanpa seizin dari PU sendiri itu juga kesalahan kan gitu. Makanya itu pun juga jalan sudah diaspal, makanya sampai sekarang terbengkelai. PU sendiri istilahnya ya kurang perhatian karena ruasnya, padahal saya sudah sampaikan ini diaspal sampai tembus ke
desa Sambilobyong itu tidak apa-apa kan gitu kan. Termasuk juga desa yang jalan yang di depan balai desa ini juga kita kemarin sudah kita ajukan tahun 2022, tapi survei lokasi dari PU Kabupaten ya yang didahulukan untuk pengering jalannya, got pengering jalannya gitu. Akhirnya tahun 2023 dilaksanakan untuk dibangun pengering jalan. Rencana janjinya untuk tahun depan mungkin terkait dengan anggaran kira-kira belum tercover untuk tahun 2024 ya. Nanti kalau mbak-mbak nanti bisa istilahnya ada link ke untuk diusulkan ke PU, saya dibantu. Saya juga terima kasih karena juga itu termasuk akses jalan antar desa juga ke desa Sambilobyong itu yang sebelah timur. Yang sebelah barat itu memang dibangunnya jembatan Mujang 2. Nah, akhirnya akses map itu, kalau map semua lewatnya ke jalan desa Jabasari, antar desa Jabasari Sambilobyong itu. Padahal kemarin kita sudah pasang peringatan untuk truk muatan galian C itu dirang lewat, tapi itu berjalan cuma sekitar 1 bulan, habis itu dilepas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tetap dilalui untuk kendaraan-kendaraan berat, itu baik kendaraan pasir ataupun kendaraan yang muatan tebu, karena di Sumber Gempol yang bagian selatan itu banyak industri gula Jawa, gula tebu itu. Akhirnya aksesnya lewatnya ke situ kan. Nah, itu tidak melalui yang dari Ludirisan, itu sebetulnya juga ada, itu juga PU. Kemarin juga alhamdulillah tahun 2023 kemarin juga ada pelebaran, tapi biarpun nggak sampai yang ke arah ke desa Plutondo gitu. Kalau harapan pemerintah sendiri ke depannya itu seperti apa? Nah, karena itu juga untuk akses jalan untuk menyangga ekonomi warga, tidak cuma warga Jabasari Sambilobyong aja, itu banyak yang menggunakan akses jalan itu. Tolong ini jadi perhatian dari pihak PU Kabupaten Tulungagung untuk segera membangun jalan lintas desa ini, antar desa. Nah, demikian tadi adalah suara warga juga pihak pemerintah desa untuk pembangunan desa ini. Semoga kedepannya pemerintah juga warga setempat bisa berkolaborasi untuk jalan-jalan yang rusak di desa Jabalsari ini. Demi kenyamanan dan juga lancarnya ekonomi masyarakat yang ada di desa Jabalsari dan sekitarnya. Sekarang, yuk kita lanjutkan perjalanan untuk jajanan yang segar-segar tadi di desa Bedil Jatikulon. Untuk menuju ke lokasi, kita juga harus melewati Gerdon Keset atau Patung Koi yang ada di desa Bedil Jatiwetan. Kalau dari Patung Koi ini, kita mengarah ke selatan sekitar 3 km, kita akan menemukan lokasi jajanan ini.
sudah sampai di depan outlet es dawet Mbak Putri. Ini berlokasi di Desa Bedil, Jatikulon. Untuk lokasi detailnya, kalian bisa cek Google Maps yang ada di kolom deskripsi. Es dawet Mbak Putri ini buka jam 10 sampai habis. Daripada penasaran, yuk kita masuk dan beli es dawet Mbak Putri ini. Nama saya Indah Putri Rahayu. Di sini kakak jualan es dawet itu mulai kapan atau sudah berapa lama jualan es dawet? Kira-kira jualan es dawet itu udah 3 tahun lebih. Dari sejak keluar dari sekolah. Kalau bahan utamanya sendiri untuk pembuatan es dawet itu apa? Bahan utamanya itu terbuat dari tepung sagu. Tepung sagu. Ya, Apa yang jadi spesial es dawet di sini tuh apanya? budirnya. Budir itu terbuat dari rumput laut yang direbus dengan air kelapa muda. Kalau jam bukanya sendiri tuh jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam bukanya itu nggak pasti, yang pasti itu jam 10 sampai setengah 11. Tapi setiap hari itu jualan. Kalau nggak jualan ya buat story WA nggak jualan gitu. Jadi kalau jam setengah 11 belum ada di sini mungkin belum nggak jualan. Atau mungkin belum datang sampean ke rumah aja ndak apa-apa. Kalau untuk liburnya itu juga ndak pasti. Kadang ya hari biasa, kadang hari weekend. Tapi kalau weekend itu nggak apa namanya, yang pasti jualan kalau weekend itu. Kan karena weekend kan semua ada di rumah. Jadi kan dagangnya rame gitu loh. Kuliner mening, Tulungagung mening. Baik, demikian tadi adalah rangkaian video yang kami sajikan untuk Anda di rumah. Semoga tayangan kami bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga memberikan perubahan untuk kota kita Tulungagung. Jika Anda baru saja menonton video ini, Anda bisa ikuti terus berita-berita tentang kota Tulungagung yang kami rangkum dalam Motomedio Student Jurnalis. Saya Frista, mohon undur diri bersama Motomedio Tulungagung melihat Tulungagung lebih dekat.